para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Mari kita tingkatkan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini selalu. Di setiap waktu, di setiap keadaan, yang mana alhamdulillah kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih diberi kesempatan untuk menyusul semua kesalahan, kekurangan-kekurangan diri kita ini. Alhamdulillah, ini kesempatan. Jangan sampai waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini kita gunakan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak berguna. Perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat. Ini jangan sampai. Waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini gunakan yang sebaik-baiknya untuk meningkatkan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk beramal yang banyak, untuk bersedekah yang banyak, untuk berbuat baik yang banyak, untuk membersihkan dosa-dosa kita, memperbanyak puasa sunnah, solat malam. Usahakan solatnya 5 waktu yang tepat waktunya. Usahakan berjamaah bagi laki-laki. Ini penting sekali. Mumpung kita masih diberi kesempatan. Telinga kita, hidung, panca indera yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan ruku, sujud, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Gunakan sisa umur kita ini benar-benar untuk berbuat baik. Jangan digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan digunakan untuk mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berusaha semaksimalnya mengikuti petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an, supaya kita ini selamat, supaya kita beruntung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadhihi tadhkirah faman syaa'a ittakhadha ila rabbih sabila. Sungguh ayat-ayat ini adalah peringatan, maka barang siapa yang menghendaki kebaikan bagi dirinya, tentu dia mengambil jalan menuju Tuhannya. Jadi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini adalah peringatan, yang mana kalau kita ingin mencari jalan yang lurus, yang menyenangkan, yang membahagiakan, yang sebenar-benarnya kesuksesan, adalah kita ikuti Al-Quran. Kesuksesan yang sebenar-benarnya kesuksesan kalau kita mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini kesuksesan, kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang abadi, yang selama-lamanya, surga yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita mau mengikuti petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala, kita harus berperang, berjuang melawan hawa nafsu. Karena hawa nafsu manusia ini sering hendak melawan petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsu manusia ini sering condong kepada kemungkaran, malas membaca Al-Quran, malas berzikir, malas mengerjakan ibadah, malas mengerjakan sholat, terus tunduk kepada perintah-perintah syaitan, mengerjakan kemungkaran, mengerjakan perbuatan-perbuatan perzinahan, perjudian online dan lain-lain. Ini hawa nafsu manusia
ingin korupsi, ingin mengumpulkan harta yang banyak sampai triliunan, padahal hidupnya sudah di dekatnya ajal. Inilah nafsu. Nafsu manusia ini sangat besar, padahal manusia ini sudah dibatasi dengan ajal. Sampai lupa dengan ajal gara-gara nafsu. Sudah di dekat ajal masih berani korupsi, masih berani mencuri, masih berani berbuat zalim. Inilah nafsu. Makanya Allah turunkan ayat-ayat ini supaya kita mengikuti petunjuk-petunjuk Allah, supaya kita selamat. Keselamatan yang sebenarnya, bukan keselamatan palsu, bukan kebahagiaan palsu, bukan kebahagiaan yang menipu. Tapi kalau orang mengikuti hawa nafsunya, dia akhirnya tersiksa. Dia merasa itu bisa bahagia, ternyata kebahagiaan itu hanya sebentar dan akan disiksa, dan akan mati, dan akan masuk kubur, dan akan dipertanggungjawabkan perbuatannya. Ini supaya kita hati-hati. Kita diberi ayat-ayat Al-Quran, diutus Nabi. Ini karena cintanya Allah kepada kita. Ini karena sayangnya Allah kepada kita. Jangan kita sepilihkan walaupun satu ayat. Semua perintah Allah Subhanahu wa ta'ala ini sangat bermanfaat. Bukan bermanfaat di dunia saja, tapi bermanfaat sampai di kubur, sampai ke akhirat. Kalau bermanfaat di dunia saja, percuma. Kalau kebahagiaan yang dikejar sama manusia ini dunia saja, menuruti hawa nafsunya, yang dicari dunia saja. Sing penting saiki, sing penting saiki, akhirnya tersiksa. Mentingkan dunianya, akhirnya tidak peduli itu haram, dia terjang. Tidak peduli itu barang haram, korupsi, masih dia terjang. Yang penting saiki, dia kumpulkan sebanyak-banyaknya hartanya. Setelah itu dia mati, dia masuk dalam kubur. Inilah manusia-manusia yang tertipu. Kelihatannya dia cerdas, tapi dia kalah dengan hawa nafsunya, sehingga akalnya tidak berfungsi, sehingga dia menjadi orang yang jahil, orang yang bodoh sekali. Karena apa? Karena tidak mau mengikuti ayat-ayatnya Allah, tidak mau mengikuti Al-Quran, tidak mengikuti ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia berpendapat mengikuti hawa nafsunya yang menyesatkan. Ini banyak di zaman ini. Kadang-kadang manusia minta pendapat orang lain, yang mana orang lain itu juga tidak bisa diambil pendapatnya karena mereka mengikuti hawa nafsunya. Jadi kalau kita bertanya kepada seseorang, cocokkan dengan Al-Quran. Kalau mereka ngajari ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan diikuti. Jangan kita ini mau dibodoh-bodoh dengan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya ini, walaupun orang itu cerdas, pinter, bisa jadi orang jahil, bisa jadi bodoh, akalnya bisa tidak digunakan. Karena apa? Karena memperturutkan hawa nafsu. Ini jangan sampai manusia ini mengikuti hawa nafsu lantas meninggalkan perintah-perintah Allah. Ini gara-gara hawa nafsu yang diikuti, petunjuk-petunjuk hawa nafsu, keinginan dunia yang berlebihan sehingga menghalalkan segala cara. Ini banyak sekali di akhir zaman ini. Ini orang-orang yang rugi, orang-orang yang tertipu, sehingga dia tidak peduli haknya orang lain, tidak peduli hartanya orang lain, tidak peduli miliknya orang lain. Perbuatannya yang penting saiki, berbuat zalim, jadi hakim, jadi jaksa, yang penting saiki, kumpulkan uang yang sebanyak-banyaknya. Akhirnya dia mati. Nah, inilah orang-orang yang rugi. Orang-orang yang rugi memperturutkan hawa nafsu, tidak mau mengikuti ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya menjadi orang yang jahil,
bodoh, bahkan bisa seperti binatang kalau orang memperturutkan hawa nafsunya, rendah, hina kalau tidak mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi benar-benar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala ini bisa membuat manusia mulia. Orang bertakwa, mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup akan mulia, terhormat. Kalau kita betul-betul lurus di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup tenang, kita bisa diberi rasa nikmat lezatnya iman. Rasa nikmat lezatnya iman ini tidak dimiliki oleh raja siapapun, kecuali raja itu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang raja, seorang presiden, seorang yang mempunyai jabatan, pangkat, kedudukan yang tinggi, harta yang besar, yang banyak, dia tidak akan bisa merasakan nikmat seperti nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang beriman, yang yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hidupnya tenang, hidupnya padam, tenang, tentram, hatinya tenang, banyak zikir, banyak mengingat Allah. Orang-orang yang diberi kekayaan, diberi harta, kalau dia tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, rugi. Dia tidak punya nikmat yang sangat besar ini, yaitu lezatnya iman. Semakin kita mendekat kepada Allah, semakin kita merasakan lezatnya iman yang tidak dimiliki oleh seorang raja pun di bumi ini. Kalau raja-raja itu tahu orang yang beriman ini diberi nikmat seperti itu, orang-orang kaya yang tidak beriman kepada Allah, mereka tidak punya nikmat seperti orang-orang yang beriman. Kalau mereka tahu, mereka bakal iri. Kalau mereka tahu, mereka bakal iri. Ternyata orang yang beriman ini diberi nikmat, walaupun hidupnya pas-pasan, bahagianya lebih bahagia dari mereka. Bisa. Kebahagiaan ini tergantung Allah Ta'ala, bukan tergantung harta. Ada orang yang diberi harta, semakin banyak, semakin besar, hidupnya semakin sumpek, semakin bingung, semakin takut mati, semakin cinta kepada dunia, sehingga pikirannya takut-takutan dengan kematian. Setiap malam tiba ingat kematian, bingung, akhirnya mencari obat penenang dari dokter, akhirnya minum Homer. Banyak orang-orang kafir, hampir semua, mereka yang kaya-kaya itu hampir semua menggunakan itu, menggunakan minuman keras, menggunakan obat-obat penenang. Untuk tidur saja mungkin sulit. Jadi mereka tidak diberi nikmat seperti nikmat yang diberikan kepada orang-orang yang beriman. Kita jangan salah, jangan kita iri lihat mereka, jangan. Kita ini lebih dari mereka jauh. Mereka tidak ada apa-apanya di hadapan kita. Kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, kita bakal mati. Semua harta, kekayaan, jabatan, pangkat, semuanya bakal ditinggalkan. Orang yang yakin, hatinya selalu ingat kepada Allah dan diberi ketenangan. Ingat mati tapi tenang. Kalau orang yang bertakwa. Kalau orang tidak bertakwa, ingat mati dia bingung. Karena apa? Hartanya banyak, bingung. Cintanya kepada dunia berlebihan, sehingga bingung, tidak bisa tenang hidupnya, takut mati. Ini penyakit hati, penyakitnya orang-orang kaya yang tidak beriman. Walaupun mereka kelihatannya tersenyum, tertawa, bahagia, itu hanya kelihatannya saja. Allah yang lebih tahu hati mereka. Allah tidak akan memberi kebahagiaan kepada orang-orang kafir melebihi orang-orang yang beriman. Tidak akan. Orang-orang yang yakin beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah pasti diberi kebahagiaan yang luar biasa, yang lebih besar dari mereka, yang mereka tidak tahu. Ini pasti, insya Allah. Allah ini menjamin, mencintai, menyayangi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang lurus jalannya, hidupnya tenang, hatinya tentram, pikirannya tenang. Kalau kita ingin bahagia dunia akhirat, kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kita harus beriman, percaya, yakin, dan mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah, kita kerjakan. Apa yang dilarang kita jauhi. Semakin tinggi kita mengerjakan ketakwaan kepada Allah, semakin besar lezatnya iman, lezat nikmatnya iman yang diberikan kepada kita, yang tidak dimiliki oleh orang-orang kaya, oleh orang-orang kufar, oleh orang-orang Yahudi, Nasrani, orang-orang yang tidak beragama. Mereka hidupnya tidak akan bisa merasakan nikmat ketenangan seperti orang-orang yang beriman, walaupun mereka punya harta sebesar apapun juga, karena mereka ini bakal mati. Jadi kita ini jangan tujuannya salah. Tujuan kita ini kepada Allah, kita akan kembali, bukan kepada dunia ini. Kalau tujuannya ke dunia ini, akhirnya menyesal, kecewa. Ternyata dunia yang sudah dikumpul-kumpulkan tidak bisa dibawa, kecuali yang sudah diamalkan di jalan Allah. Jadi kita harus bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Kiranya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.